Dua, saat ini kami telah melakukan susur sungai melalui drone untuk memantau jalur das terdampak yang dilewati material kayu tersebut. Nanti bisa kalau dilihat di gambarnya, kita coba susuri di mana terjadi longsor, di mana kemungkinan kayu itu berasal. Ini juga akan menjadi data pendukung awal untuk kemudian kita mencari di mana sebenarnya asal kayu tersebut. Yang terhormat Ibu Ketua, Bapak Wakil Ketua, para anggota Komisi 4 DPR RI yang saya hormati. Berikutnya kami ingin menyampaikan beberapa upaya penegakan hukum di 3 provinsi sekaligus upaya menjawab pertanyaan masyarakat tentang asal material kayu ikutan atau saya ulangi, menjawab pertanyaan masyarakat tentang asal material kayu yang ikut terbawa arus banjir. Sejak bulan Juni 2025, Kementerian Kehutanan telah melakukan upaya penegakan hukum di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berapa di antaranya: pertama, mengungkap dan mengamankan penebangan pohon tidak sah illegal logging di Jorong Saria Bayang, Kabupaten Solok pada bulan Agustus 2025. Barang bukti yang berhasil diamankan dan disita oleh penyidik Gakum berupa 152 kayu atau log, dokumen kayu, 2 unit alat berat eskavator dan 1 unit alat besar, 1 alat berat bulldozer. Kementerian Kehutanan sempat diperadilankan, namun kementerian menang dan kasus ini berlanjut. 2, mengamankan 4 truk kayu dengan jenis rimba campuran sebanyak 87 batang kayu tanpa dokumen di Kabupaten Tapanuli Selatan pada bulan Oktober 2025. Kasus masih dalam proses penyidikan. Dan ketiga, menangkap dan segera menyidangkan tersangka perusak koridor satwa Pesangan Aceh dengan barang bukti sebanyak 28 kayu bulat ilegal olahan. Pada kesempatan ini kami sampaikan terkait dengan PHAT di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang sempat menjadi berita beberapa saat yang lalu. Seperti yang telah dijelaskan dalam press release Dirjen PHL tanggal 2 Desember 2025, saya tegaskan bahwa belum ada satupun PHAT di wilayah tersebut, di wilayah Tapanuli Selatan, yang diberikan akses sistem informasi penatausahaan hasil usaha SIPUH sejak bulan Juli 2025 karena permintaan Bapak Bupati ketika itu. Selanjutnya, Kementerian Kehutanan berkomitmen untuk melakukan investigasi secara tuntas material kayu yang terbawa arus banjir. Berapa yang telah dan akan kami lakukan. Sebenarnya jam 11.30 tadi saya bertemu dengan Bapak Kapolri, namun karena Pak Kapolri ada urusan mendadak dengan tim reformasi Polri, maka pertemuannya akan ditunda pada jam 5 nanti. Menindaklanjuti MOU antara Kementerian Kehutanan dan Polri dalam ruang lingkup sinergisitas tugas dan fungsi di bidang pembangunan kehutanan, maka dibentuk tim kerjasama untuk melakukan investigasi tentang asal usul kayu ilegal tersebut. Dan tentu kemarin Pak Menko Pratikno beserta Pak Mensesnek dan Mensekap juga sudah menginstruksikan agar Satgas PKH bergerak. Jadi nanti MOU kami dengan Kepolisian Republik Indonesia ini akan diintegrasikan dengan PKH sekali lagi untuk segera mungkin membuktikan atau menemukan asal-usul kayu tersebut. Kami berharap segera dapat menyelesaikan. Bila ditemukan ada unsur pidana, maka kami tidak lanjuti dengan proses penegakan hukum setegas-tegasnya. 2, saat ini kami telah melakukan susur sungai melalui drone untuk memantau jalur das terdampak yang dilewati material kayu tersebut. Nanti bisa kalau dilihat di gambarnya, kita coba susuri di mana terjadi longsor, di mana kemungkinan kayu itu berasal. Ini juga akan menjadi data pendukung awal untuk kemudian kita mencari di mana sebenarnya asal kayu tersebut. Ketiga, kami juga menggunakan alat identifikasi kayu otomatis atau AICO yang merupakan aplikasi berbasis Android sebagai alat investigasi dan pendekatan mengetahui jenis kayu, penampakan fisik kayu, hingga penampakan tanda-tanda bekas perlakuan manusia terhadap kayu, sehingga ketahuan apakah ini ditebas atau didorong pakai bulldozer dan lain sebagainya. Kemudian data ini menjadi salah satu bagian investigasi yang akan kami tindak lanjuti bersama Polri dan Satgas PKH sekali lagi untuk membuka kepada publik
sejujur-jujurnya, seluas-luasnya, setransparansi mungkin dari mana kayu-kayu ini berasal. Selain itu, Kementerian Kehutanan segera melakukan 2 hal penting yang patut digarisbawahi. Pertama, Gakum Kehutanan sedang melakukan inventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Gakum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumatera Utara, dan penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum tersebut akan segera dilakukan. Gakum kami sedang ada di lapangan dan insya Allah nanti akan segera kami laporkan kepada Komisi 4 dan juga kepada publik hasil dari 12, lebih kurang 12 lokasi atau subjek hukum ini. Kedua, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, sebelumnya kami sudah melakukan pencabutan 18 PBPH seluas 526.114 hektar pada tanggal 3 Februari 2025. Sebagai tindak lanjut penertiban kawasan hutan yang diperintahkan oleh Pak Presiden, kami, Kementerian Kehutanan, setelah nanti mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden, akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk, lebih kurang seluas 750.000 hektar di seluruh Indonesia termasuk di 3 provinsi terdampak. Nama perusahaannya, luasan persisnya saya tidak bisa laporkan pada saat ini karena saya harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu. Ketiga, dan ini bagian dari rekomendasi yang saya bacakan di saat sekarang ini, bahwa kami akan melakukan rasionalisasi PBPH dan melakukan moratorium izin baru pemanfaatan hutan tanaman dan hutan alam. Ibu Ketua, Bapak Pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR RI yang saya hormati, atas permohonan data dari Komisi 4 DPR RI terkait dana yang tersedia untuk rehabilitasi DAS, izinkan kami menyampaikan bahwa alokasi anggaran APBN tahun 2026 yang tersedia untuk rehabilitasi DAS di 3 provinsi terdampak sebesar 29 miliar rupiah dengan rincian sebagai berikut. Aceh 8,4 miliar rupiah, Sumatera Utara sebesar 11,5 miliar rupiah, Provinsi Sumatera Barat sebesar 9,08 miliar rupiah. Secara detail anggaran dan kegiatan dapat dilihat pada halaman 28. Sesuai dengan data yang tadi kami sampaikan bahwa total lahan kritis pada areal DAS terdampak di 3 provinsi seluas 464.598 hektar yang diselesaikan dengan skema reboisasi di dalam kawasan hutan dan skema kebun bibit rakyat pada area penggunaan lainnya. Detailnya saya kira di rapat berikutnya kami bisa mengajukan berapa anggaran yang memang sangat ideal untuk melakukan rehab di 3 DAS, 3 provinsi yang terdampak. Ibu Ketua dan Bapak Wakil Ketua dan para anggota Komisi 4 DPR RI yang saya hormati, kami laporkan bahwa bercermin dari kejadian banjir dan tanah longsor, kami akan melakukan langkah-langkah korektif kebijakan secara menyeluruh. Di antaranya adalah melakukan evaluasi tata kelola pembangunan kehutanan, di antaranya mewujudkan digitalisasi satu peta, insya Allah Desember atau paling lambat Januari ini akan selesai. Kemudian mempercepat pengakuan hak hutan adat seluas 1,4 juta hektar, karena kita tahu bahwa masyarakat adalah salah satu kelompok yang memiliki kemampuan menjaga hutan. Ketiga, penegakan hukum terhadap pelanggaran kehutanan terutama illegal logging dan penambahan personil polisi kehutanan untuk melakukan penegakan hukum tersebut. Dan terakhir, harmonisasi dan integrasi rencana tata ruang melalui badan antar kementerian dan lembaga. Kedua, mempercepat pematangan konseptualisasi revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 untuk memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan. Ketiga, mendorong penetapan rancangan peraturan pemerintah tentang konservasi tanah dan air untuk mensinergikan pengelolaan lahan oleh para pihak dalam mempertahankan keberlanjutan fungsinya.
4. Mendorong pembentukan satuan tugas pengelolaan das lintas kementerian dan lembaga dan mengembangkan sistem aplikasi untuk pemantauan terhadap mitigasi banjir sebagai early warning system di das, termasuk digitalisasi pemantauan pemenuhan kewajiban pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. 5. Optimalisasi sumber-sumber pembiayaan RHL dalam kerangka penanganan lahan kritis.